Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah kasiran tayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kurma yang berbahagia dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih mengaruniai kita kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa hingga saat ini. Dan beberapa hari lagi ke depan kita akan jelang Idul Fitri. Salawat dan salam keberkahan dan keselamatan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pribadi yang mulia, yang merupakan role model, contoh dalam melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk memberi contoh bagaimana cara melaksanakan amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah Idul Fitri. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, tema Kultum Ramadan kita kali ini adalah amalan sunnah sebelum dan sesudah Idul Fitri. Sahabat kurma yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat Idul Fitri merupakan ibadah sunnah, dan sunnah pula kita melaksanakannya di lapangan. Ibadah sunnah yang hanya setahun sekali ini, marilah kita maksimalkan dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Dirangkum dari berbagai sumber, ada kurang lebih 7 amalan sunnah sebelum dan sesudah Idul Fitri. Di antaranya adalah yang pertama, berkenaan dengan kebersihan diri. Kita disunahkan untuk mandi sunnah sebelum pergi melaksanakan salat Idul Fitri. Kapan waktunya? Waktunya adalah sebelum atau sesudah salat subuh pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua, berkenaan dengan berhias, memakai parfum, dan bersiwak atau menggosok gigi. Namun bagi muslimah tidak dianjurkan untuk berhias berlebihan atau tabarus berlebihan, juga tetap memperhatikan adab ketika keluar dari dalam rumah dengan tidak bersolek berlebihan dan tidak menampakkan aurat. Yang ketiga adalah mengenakan pakaian terbaik. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah yang dikenakan saat hari raya dan hari Jumat. Namun demikian, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal ini. Contohnya misalnya, sutra adalah bahan yang sangat bagus, tetapi kaum pria dalam agama Islam dilarang untuk menggunakannya. Yang keempat adalah makan sebelum pergi melaksanakan salat Idul Fitri. Anjuran makan di sini menegaskan atau mengesankan bahwa Ramadan telah usai. Apalagi 1 Syawal merupakan salah satu dari hari-hari yang di dalamnya dilarang untuk berpuasa. Oleh karena itu, ketika kita makan, maka itu berpahala bagi kita. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi ke lapangan menuju tempat salat Idul Fitri sebelum memakan beberapa buah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakan buah kurma dengan hitungan ganjil, yakni 3, 5, dan seterusnya bila akan ditambah. Sahabat kurma yang berbahagia, di sini tidak mesti kurma yang kita makan, tetapi sajian apapun boleh, yang penting halalan thayyiban. Yang kelima, mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mengeraskan suara takbir pada saat perjalanan menuju ke lokasi salat. Hal ini merupakan syiar Islam dan dilakukan hingga imam datang. Setelah imam datang, kemudian bacaan takbir dilakukan kembali, dibimbing atau diarahkan oleh imam. Akan tetapi untuk wanita disarankan untuk tidak mengeraskan bacaan takbirnya, begitupun termasuk tidak berlebihan dalam menggunakan wewangian dan berhias. Yang keenam adalah saling menyapa dengan salam dan doa.
Ini terutama dilakukan setelah usai melaksanakan salat Idul Fitri. Jamaah dapat saling bersalam-salaman, kemudian saling menyapa untuk mempererat tali silaturahmi pada hari yang barokah ini. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 86 memberikan arahan yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian diberi salam dalam bentuk apapun, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisal. Salah satu ucapan yang masyhur diucapkan pada saat Idul Fitri adalah dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan kita menjawab dengan jawaban yang sama. Hal ini sangat masyhur di kalangan tabi'in, dan tabi'in. Yang ketujuh adalah mengambil rute yang berbeda pada saat perjalanan pulang seusai sholat Idul Fitri menuju ke rumah. Sahabat kurma yang berbahagia, demikian amalan-amalan sunnah sebelum dan setelah Idul Fitri. Baiklah sahabat kurma yang berbahagia, demikian amalan-amalan sunnah sebelum dan setelah sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dapat meraih keutamaan, kemuliaan, dan keberkahan Ramadan. Sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Idul Fitri bukanlah tentang baju yang baru, yang serba baru, namun tentang bagaimana bertambahnya ketakwaan dan keimanan. Akhirul kalam, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.